Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar Sekolah Akhlak SMP Muhammadiyah 9 Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sukses. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, kita sudah memasuki pertemuan yang kedua, yaitu pembelajaran matematika bab, masih ingat bab apa? Kita masih di pola bilangan. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa lebih dahulu. Doa sebelum belajar. Abata. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan semoga mendapatkan ridho dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, Ustazah ingatkan lagi pengalaman belajar apa yang nantinya kalian dapatkan di pembelajaran matematika bab yang keempat ini. Bab yang ke-1 ini ya, yaitu 1. Mengamati pola pada suatu bilangan dan menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Yang kedua, menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Kemudian yang ketiga, menentukan lanjutan dari konfigurasi objek. Keempat, mengenal macam-macam barisan bilangan. Jangan lupa anak-anak untuk klik subscribe and like, dan jangan lupa bunyikan lonceng di Bunda Rita Channel. Oke anak-anak, berita bahas selanjutnya. Sebelum kalian mempelajari bab selanjutnya, Ustazah akan pembahasan dulu tugas yang sebelumnya, di mana ada 4 soal yang Ustazah berikan, yaitu soal yang pertama, manakah macam pola bilangan ya. Dari beberapa bilangan kalian diminta untuk mencentang, jadi ada alternatif jawabannya. Bisa bilangan genap, bisa pola bilangan ganjil, persegi, paskal, ataupun segitiga ya. Jadi jika kalian mengklik atau memilih 3 yang benar, maka sudah dianggap benar. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 contoh penerapan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak sekali contoh pola atau penomoran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya penomoran KTP, plat kendaraan, ataupun penomoran SIM, kartu SIM, atau ya banyak ya, nomor telepon dan sebagainya. Itu pasti ada polanya. Jadi itu adalah contoh penerapan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nomor 3, sebutkan 2 angka selanjutnya dari barisan bilangan berikut. 3, 5, 7, 9. Nah, terlihat bahwa selisih antar bilangan adalah 2 digit. Maka bilangan selanjutnya adalah 11 dan 13. Lanjut, soal berikutnya adalah 36, 31, 26, 21, maka 16 dan 11. Baiklah anak-anak, sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah mau mengingatkan kembali bagaimana konsep pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya pada penomoran rumah. Di penomoran rumah itu terlihat bahwa di Jalan Merpati di sebelah utara itu adalah pola penomoran rumah dengan pola ganjil ya. Terlihat di situ angka 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian di sebelah selatan itu adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Terlihat bahwa itu adalah pola bilangan genap. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan atau penerapan pola bilangan pada kehidupan sehari-hari, di mana barisan bilangan tersebut memiliki aturan tertentu dan tepat serta berulang-ulang. Oke, kita lanjutkan.
Oke, next. Ya. Oke, contoh. Ini masih membahas di sebelumnya. Di contoh sebelumnya itu ada pola bilangan ganjil seperti ini, 1, 3, 5, 7, 9. Tentukan pola bilangan ke-15. Nah, maka karena kalian sudah tahu itu pola bilangan ganjil, maka masukkan saja ke rumus pola bilangannya, yaitu 2n dikurangi 1. Karena yang ditanyakan ada pola ke-15, maka gantikan n dengan angka 15. Maka diperoleh 2 kali 15 dikurangi 1, yaitu 30 dikurangi 1, nilainya adalah 29. Oke. Pembahasan hari ini. 1. Mengenal unsur pola bilangan. 2. Menentukan persamaan suatu konfigurasi objek. Oke. Mengenal unsur pola bilangan. Perhatikan pola berikut. Nah, ya. Di situ terlihat bahwa di suku pertama, ya, ada 2 titik atau 2 noktah. Nah, itu maka di suku kedua ada 6 noktah. Suku berikutnya ada 12 noktah dan seterusnya. Oke, Ustazah kasih angkanya dulu ya. Membentuk barisan bilangan 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. 2 adalah suku pertama disimbolkan dengan U1, suku kedua disimbolkan dengan U2, suku ketiga disimbolkan dengan U3 dan suku keempat disimbolkan dengan suku 4. Dan suku terakhir tidak tahu suku keberapa disimbolkan dengan UN, yaitu suku ke N. Nah, pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Anak-anak, sebelumnya kita mengenal pola bilangan ganjil. Apabila pola bilangan ganjil, maka akan bertambah 2 digit, 2 digit, 2 digit dan seterusnya. Namun, pola bilangan tidak melulu atau tidak selalu selisihnya sama. Yang Ustazah kasih tahu ini 2, 6, 12, 20 itu 2 ke 6 selisihnya 4, 6 ke 12 selisihnya 6, 12 ke 20 selisihnya 8. Jadi tidak konstan atau tidak selalu sama. Namun ketika 4 ke 6 kemudian 6 ke 8 itu 2, selisihnya 2. Ya, tetap ada polanya namun pada selisih yang kedua. Seperti itu. Barisan ini juga disebut dengan barisan pola bilangan, membentuk suatu pola bilangan. Oke. Pola bilangan. Oke. Ya. Misalnya seperti ini, 2, 5, 8, 11, 14. Nah, kita tahu bahwa angkanya semakin naik. Karena angkanya semakin naik, maka kita tetapkan dulu, oh itu aturan naik ya. Itu aturan naik. Kemudian yang kedua 100, kemudian 95, kemudian 90, kemudian 985, itu maka aturannya turun. Nah, ya, itu. Oke, yang berikutnya aturan kelipatan. Jadi tidak melulu bahwa pola bilangan itu selalu naik atau turun. Bisa saja dia merupakan kelipatan. 1 ke 2 kelipatan 2, 2 ke 4 kelipatan 2, 4 ke 8 kelipatan 2 dan seterusnya. Namun ada kelipatan dengan angka yang sama. Maka aturannya adalah aturan kelipatan. Contoh yang terakhir, 256 menjadi 128 menjadi 64 menjadi 32. Terlihat bahwa aturannya turun. Namun apakah ada selisih? Ternyata bukan. Yaitu aturannya menggunakan aturan pembagi. 256 adalah dibagi 2, kemudian dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi dan seterusnya. Oke, next. Oke, perhatikan
Oke. Kita sudah masuk pada menentukan persamaan suatu konfigurasi objek. Di pola yang pertama, Ustazah perlihatkan gambar atau objek, di mana gambar pertama lingkaran, gambar kedua persegi panjang, gambar ketiga segitiga, gambar keempat lingkaran lagi, kemudian persegi panjang, segitiga, lingkaran. Nah, jika Ustazah tanya, bentuk bangun datar apakah dua bangun datar selanjutnya? Nah, karena membentuk pola bilangan, maka kalian pasti tahu. Nah, berulang seperti itu dan membentuk pola. Jadi nggak mungkin setelah lingkaran kemudian segitiga, ya. Dilihat polanya. Oke, dan akan berulang-ulang. Oke, macam-macam pola bilangan di pertemuan selanjutnya sudah disampaikan, namun hanya berupa secara lesan saja, ya. Ustazah akan lebih pahami lagi kalian bagaimana untuk mencari persamaannya. Oke, perhatikan penjelasan. Oke, Ustazah punya pola bilangan di mana disimbolkan dalam objek atau gambar, di mana terlihat bahwa suku pertama adalah satu bilangan, suku kedua adalah 3 bilangan. Oke. Ya. Oke, biar kalian lebih enak, Ustazah tampilkan angkanya. Jadi membentuk pola bilangannya 1, 3, 5, 7, dan 9. Bagaimana rumusnya? Cara yang pertama adalah isi kekosongan dengan menambahkan satu bola. Kalian bisa lihat, ya. Kalian bisa lihat anak-anak. Di sini terlihat bahwa ada 1 kosong, 1 kosong, 1 kosong, 1 kosong, 1 kosong. Nah, kalian bisa mengisi dengan tambah 1 bola, ya. Oke, contoh, klik. Nah, seperti ini. Maka dengan mengisi kekosongan bola tersebut, langkah selanjutnya, nah, maka kita bisa lihat satu pasang itu adalah 2 bola. Nah, U2 adalah ada 2 pasang, U3 ada 3 pasang, U4 ada 4 pasang, U5 ada 5 pasang. Maka kita bisa mencari lebih mudah, maka 2 kali 1 itu 2 kali 1 itu dari 2 baris kalikan 1 kolom, ya. Jadi seperti ini. Oke. 2 baris, ya. Ustazah kasih ininya. 2 baris 1 kolom, ya. Untuk suku yang kedua 2 baris 2 kolom. Untuk suku yang ketiga adalah 2 baris 3 kolom. Nah, maka diperoleh seperti ini. Nah, gampang bukan? Loh Bu, jadinya kan berubah angkanya 2, 4, 6, 8, 10. Ya, berubah untuk sementara. Namun kita kembalikan lagi. Setelah mendapatkan perumusan, maka kembalikan ke tujuan awal. Tujuan awal kita adalah barisan 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka dari 2 menjadi 1 dikurangi 1. Dari 4 menjadi 3 dikurangi 1. Maka perumusannya adalah 2 kali 1 kurangi 1, 2 kali 2 kurangi 2, dan seterusnya. Maka jika dijadikan ke perumusan umum, UN di mana awalnya 2 kali N menjadi 2 kali N dikurangi 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Satu, 3, 5, 7, 9 persamaannya adalah 2N dikurangi 1. Oke, seperti itu ya. Oke, pola bilangan ganjil.
Nah, kalau kalian sudah tahu caranya, kalian bisa langsung memasukkan angkanya ya, bisa dipelajari sendiri. Pola bilangan genap itu 2 kali n. Kemudian pola bilangan persegi, kemudian persegi panjang. Nah, pola bilangan segitiga, pola bilangan segitiga Pascal. Nah, kalau segitiga Pascal seperti ini, dimulai dengan angka 1, kemudian angka 1 di bawahnya, kemudian 1 2 itu diperoleh dari angka 1 ditambah 1 di angka atasnya, kemudian 1 3 diperoleh dari 1 ditambah 2, kemudian 3 diperoleh lagi dengan 2 tambah 1, kemudian 1. Bu, bagaimana dengan suku berikutnya? Maka 1 4 6 4 1 seperti itu ya. Nah, ini untuk barisan Fibonacci. Kalau barisan Fibonacci itu ada spesial. Jadi 2 bilangan awal itu menentukan barisan berikutnya. Jadi misalnya 2 bilangan awalnya adalah 1 1, maka barisan suku ketiga adalah 1 ditambah 1. Suku keempat adalah 1 ditambah 2. Suku berikutnya adalah penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Jadi 5 itu diperoleh dari 2 tambah 3. 8 diperoleh dari 3 tambah 5 dan seterusnya. Itu adalah contoh pola bilangan Fibonacci. Oke. Sekali lagi jangan lupa anak-anak, jika kalian sudah menonton silakan klik subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng merahnya di Bunda Rita Channel. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu soal contoh penerapan pola bilangan. Tiap-tiap segitiga berikut terdiri dari 3 stik. Nah, jadi satu segitiga dibentuk dari 3 stik. Dengan memperhatikan pola berikut, tentukan banyak stik pada pola ke-10, pola ke-100, dan ke n untuk sembarang n bilangan positif. Nah, itu adalah penjelasannya. U1 3 titik atau 3 stik, U2 adalah 5 stik ya. Ada 5 garis. U3 ada 7 garis dan U4 ada 9 garis. Nah, maka dengan banyak latihan, nah kalian kemudian mengkhususkan menjadi suku ke n-nya adalah 2 kali n ditambah 1 ya. Kalau karena yang ditanyakan suku ke 10, maka 2 kali 10 tambah 1 sama dengan 21. Suku ke 100 adalah 2 kali 100 ditambah 1. Hasilnya adalah 101. Baik anak-anak, mungkin itu saja dari Ustazah Rita. Terima kasih kalian sudah menyimak, dan apabila kalian belum paham, kalian boleh mengulang kembali videonya ya. Tapi jangan lupa klik subscribe, like, dan klik tombol loncengnya di Bunda Rita Channel. Setelah ini kalian bisa mengerjakan latihan di link gg.gg/pola bilangan tanda hubung LK1 tanda hubung RPM9. Oke, dikerjakan ya. Jangan lupa untuk presensi nama dan kelas di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.